Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, peserta Latsar CPNS tahun 2026, asal instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, jabatan Auditor Ahli Pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal tentang analisis isu kontemporer yang saya ikuti secara asinkronus di hari kedua Latsar. Adapun poin-poin penting yang saya ingat dalam mempelajari analisis isu kontemporer ini, yaitu sederhananya, isu kontemporer merupakan persoalan yang sedang terjadi saat ini dan menjadi pemikiran orang banyak dan menuntut kita untuk segera memberi respon. Isu ini bukan sekedar berita, tetapi merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang nyata bagi eksistensi kita sebagai bangsa. Poin kedua, mengenal isu-isu strategis. Isu kontemporer tidak datang dari satu wajah. Di tingkat nasional, kita masih berhadapan dengan musuh lama yang beradaptasi dengan cara baru. Yang pertama yaitu korupsi, yang kini semakin sistematis. Kemudian yang kedua, narkoba, yang terus mengancam generasi muda. Dan yang ketiga, terorisme dan radikalisme yang memanfaatkan media sosial untuk doktrinasinya. Kemudian yang keempat ada proxy war, di mana konflik antar kepentingan tidak lagi dilakukan dengan kekuatan militer secara langsung, melainkan melalui sabotase ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir yaitu kejahatan cyber dan hoax, yang sanggup membelah persatuan kita hanya dalam satu klik. Kita berbicara tentang korupsi, narkoba, terorisme, hingga kejahatan cyber dan hoax. Awalnya hal-hal ini terasa jauh, namun pembelajaran ini memaksa saya untuk melepas kacamata kuda dan melihat bahwa sebagai ASN adalah benteng pertama dalam menghadapi pusaran perubahan zaman ini. Poin yang ketiga yaitu teknik analisis dan berpikir kritis. Dalam membedah permasalahan yang kompleks terkait isu-isu kontemporer, kita memerlukan analisis yang tajam. Dalam praktik profesionalnya, kita mengenal beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik seperti APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Kemudian ada juga teknik USG atau urgency, seriousness, dan grow. Teknik ini membantu kita menentukan prioritas, mana masalah yang harus ditangani sekarang juga, dan mana yang bisa dimasukkan ke daftar tunggu. Setelah dilakukan analisis APKL dan USG, dapat dilakukan teknik analisis mendalam dengan menggunakan mind mapping dan fishbone diagram untuk mencari akar masalah, atau analisis SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan posisi kita. Analisis ini penting agar solusi yang kita tawarkan dapat menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Poin yang keempat yaitu peran individu dan modal insani. Siapa yang harus bergerak? Isu-isu besar ini tidak akan selesai hanya dengan regulasi pemerintah. Kuncinya adalah pada modal insani kita. Kita membutuhkan individu yang memiliki kecerdasan intelektual untuk menganalisis data, kecerdasan emosional untuk tetap tenang di tengah krisis, dan kecerdasan sosial untuk berkolaborasi. Di atas semua itu, kita butuh etika dan moral. Tanpa integritas, keahlian analis kita hanya akan menjadi alat untuk memanipulasi keadaan demi kepentingan pribadi atau golongan. Setiap dari kita, apapun profesinya, apakah kita seorang ASN atau praktisi swasta maupun mahasiswa, kita merupakan agen perubahan. Kemampuan kita mendeteksi sejak dini akan menentukan ketahanan bangsa ini ke depannya. Sebagai penutup, isu kontemporer bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan yang harus kita hadapi dengan kesiapan mental dan intelektual. Dunia kita akan terus berubah dan masalah baru akan muncul. Namun dengan kemampuan analisis yang tajam, wawasan kebangsaan yang kuat, dan sikap bela negara yang nyata, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Mari kita berhenti menjadi penonton di tengah perubahan dan mulailah menjadi analis yang solutif bagi lingkungan kita. Mungkin itu saja penjelasan tentang analisis isu kontemporer saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.